Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, fi hadil fursat mubarak ana Eka Pratiwi, thalibah min qismi ta'limul lugha al-arabiyyah bi jami'ah matani ul-falah. Al-an uridu an aqra wa ashrah lakum anil kitab al-mashhur lana, yakni al-milal wan nihal di adatil wajibah al-imtihan an-nihai lima datil qiraah fi nusus at-tiniyah. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan membaca dan menjelaskan mengenai al-mardariyah yang ada di dalam kitab Milal wan Nihal karangan Imam Asy-Syahrastani yang merupakan seorang faqih, teolog dan filosof berdarah Persia. Kitab Milal wan Nihal ini menjelaskan mengenai jejak dan pemikiran dalam sekte-sekte dan agama. Sebelumnya Al-Mardariyah. Siapa sih Al-Mardariyah itu? Al-Mardariyah merupakan salah satu golongan kaum Mu'tazilah. Baik, di sini kitab Al-Milal wan Nihal menjelaskan banyak sekali firqah yang ada di dalam ahlil alam atau di dalam dunia. Ada kaum muslimin, kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini dibagi menjadi beberapa firqah lagi, banyak firqah. Contohnya ada Wasiliyah, Wazailiyah, An-Nazamiyah, Al-Khabithiyah, Bisyariyah, Al-Mu'ammariyah, Mardariyah, As-Summah, Hisyamiyah, dan masih banyak lagi. Ada juga kaum Jabariyah. Di sini juga ada firqah-firqah lagi seperti Jahmiyah, An-Najariyah, Ad-Durariyah. Baik, langsung saja saya akan membaca mengenai Al-Mardariyah, bab Al-Mardariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Mardariyatu utawi iki iku bab kang tetep ing dalem nerangake kaum Mardariyah. Al-Mardariyatu utawi Mardariyah ashabu Isa bin Swabiha iku kaum Isa bin Swabih. Al-Makani kang den juluki sapa Isa bin Swabih bi Abi Musa kelawan Abi Musa al-Mulaqabu kang den juluki sapa Abi Musa bin Mardari kelawan aran Mardar. Waqatal madalan teman-teman belajar lan teman-teman sinau sapa Mardar li Bisyari bin Mu'tamar marang Bisyari bin Mu'tamar wa al-khadalan ngalap sapa Mardar al-ilma ilmu minhu saking Bisyar wa tazahhada lan zuhud sapa Mardar wa yusamalan den arani sapa Mardar rohibal Mu'tazilati ing aran pendeta Mu'tazilah. Wa inna mangfarodalan angin pestine diweni sapa Mardar an ashabihi saking pira-pira sahabate Mardar bimasaila kelawan pira-pira masalah. Baik, di sini ada kata al-Mardariyatu. Al-Mardariyatu menjadi mubtada yang dibaca rafa karena dia berada di awal kalimat dan kemasukan jadi dia tidak ditanwin. Al-Mardariyatu. Alamat rafa'nya tandanya dhammah karena dia isim mufrad. Ashabu Isa bin Swabih, ashabu di sini dia sebagai khobar. Ashabu khobar dari mubtada. Ashabu dibaca rafa. Al-Makani kang den arani sapa Isa bin Swabih bi Abi Musa. Bi Abi di sini ada huruf jar, kemudian Abi Musa dan majrur bi kasrah. Majrur bi huruf jar bi Abi Musa al-Mulaqabu bil Mardari. Waqatal mada. Di sini ada kalimat waqatal mada. Qad masuk kepada fi'il madhi. Qad di sini dia berfaedah tahqiq yang artinya teman-teman. Jadi maknanya waqatal mada lan teman-teman sinau sapa Mardar li Bisyari bin Mu'tamar. Li Bisyari bin di sini ada huruf jar. Kemudian setelah huruf jar dibaca
majrur atau dibaca kasroh. Wa akhoda ada fiil, fa'ilnya dia kembali kepada marder. Wa akhoda lan ngalap sapa marder al ilma setelah ada fiil dan fa'il kemudian maf'ul. Al ilma ing ilmu, maf'ul bih dibaca nasab. Minhu saking minhu di sini kembalinya kepada gurunya, minhu saking Hisham. Wa yusamma lan arani rohiban mu'tazilah. Rohiban mu'tazilah, rohiban ini dia kedudukannya menjadi maf'ul bih karena dibaca nasab. Rohiban mu'tazilati, al mu'tazilati dia mudhaf ilaih. Jadi rohiban ini dia berkedudukan juga bisa menjadi mudhaf dan al mu'tazilah menjadi mudhaf ilaih. Kemudian di sini ada bimasailah dia di sini isim ghairul munsharif. Harusnya dia kan kalau dibaca bimasailah karena ada huruf jar maka dia dibaca majrur. Tanda jar biasanya kan kasroh ya teman-teman. Tetapi karena dia ini isim ghairul munsharif maka dibaca fathah. Tanda alamat jarnya dia menggunakan fathah. Kemudian mardariyah ini didirikan oleh atau tokoh dari mardariyah ini bernama Isa bin Syabih yang dijuluki dengan julukan Mardar. Beliau itu belajar dengan gurunya yang bernama Bishr bin Mu'tamar, mencari ilmu dengan gurunya Bishr bin Mu'tamar. Mardar ini adalah orang yang zuhud sehingga dia dijuluki dengan julukan Rohiban Mu'tazilah atau pendeta Mu'tazilah. Mardar dia sedikit berbeda dengan teman-temannya dari beberapa pendapatnya. Jadi dia pendapatnya berbeda sendiri dengan temannya Mardar. Pendapat yang seperti apa yang berbeda dengan teman-temannya? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Asy-Syahrastani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ula utawi kang kawitan minha saking masail qauluhu iku ngendikane Mardar bil qadri ing dalem masalah qadar utawa masalah kuwasa. Anallah ing setuhune Allah taala halim luhur sinten Allah yaktiru iku kuwasa ala ayat tiba ing atase yen togoro wa yazlama lan dolim ayat tiba ing yen togoro sapa Allah wa yazlama lan dolim sinten Allah walau kadibanan lamun goroh sinten Allah wa zalama lan dolim sinten Allah kana mongko ana sinten Gusti Allah ilahan iku pangeran kadiban kang goroh zaliman tur kang dolim ta'ala halim maha luhur Allah sinten Allah angkaulihi saking pengendikane Mardar. Al-ula kalimat yang berada di awal maka dia menjadi mubtada. Dia al-ula ini dia menjadi mubtada, minha kembali kepada masail qaulu. Nah, ini menjadi qaulu khabarnya mubtada dan dia dibaca rafa. Fil qadri huruf jar, al qadri menjadi majrurnya sehingga dia dibaca jar annallaha anna. Seperti yang kita tahu bahwa anna itu amilnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim dan merofakkan khabar. Di mana Allah ini sebagai isimnya ana wa yaqdiru menjadi khabarnya ana. Ala ayat tiba ala an yaqdiba an ini huruf amil nawasib sehingga setelah amil nawasib dibaca nasab yaqdiba wa yazlama walau kadiba wa zalama. Karena mempunyai amil tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan isimnya kemudian menasabkan khabarnya. Di sini karena mongko ono isimnya karena ini kembali kepada Allah. Karena mongko ono sinten Allah ilahan iku. Nah, ini ilahan menjadi khabarnya karena ilahan iku pangeran kadiban kang goroh waliman tur kang dolim. Kadiban menjadi sifatnya pangeran, doliman juga menjadi sifatnya
pangeran, sehingga i'rabnya sama dengan ilahan, yaitu nasab. Untuk pendapat yang pertama dari Mardar ini, beliau berpendapat bahwa mengenai qadar atau mengenai kekuasaan, sifat kuasa. Jadi menurut Mardar, Allah itu kuasa untuk berdusta atau zalim. Ketika berdusta dan zalim, maka pangeran atau Tuhan itu akan dijuluki dengan Tuhan yang berdusta atau Tuhan yang zalim. Maka itu muhal bagi Allah. Untuk pendapat yang pertama dari Mardar seperti itu. Pendapatnya mengenai qadar. Asaniyatu. Kemudian pendapat yang lain, asaniyatu utawi kaping pindho qauluhu iku pangendikane Mardar fitawaludi ing dalem masalah tawalud, misal qauli ustadihi kelawan sepadane pangendikane gurune Mardar, wa zadalan nambahi sapa Mardar alaihi ing atase qaul bi anjuza kelawan yen to mungkin wuqu'u fi'lin wahidin apa tumibane penggawean wahidin kang siji min fa'ilaini saking wong loro kang nglakoni ala sabili tawaludi ing atase dalane tawalud. Asaniyatu. Nah, di sini i'rabnya sama, dia menjadi mubtada, qaulu menjadi khobarnya mubtada, fitawaludi ada huruf jar, kemudian setelahnya harus majrur fitawaludi, misal qaulihim menjadi maf'ul mutlaq dan dia dibaca nasab. Qauli ustadihi ini dia idhofah ya. Idhofah maka dibaca jar. Wa zadalan nambahi alaihi ing atase qaul bi anjuza. Nah, di sini ada amil nawasib lagi, dan setelah amil nawasib harus dibaca nasab. Bi anjuza wuqu'u fi'lin wahidin. Min fa'ilaini ada huruf jar min, kemudian fa'ilaini. Fa'ilaini ini huruf isim tasniyah. Isim tasniyah yang menunjukkan arti dua. Fa'ilaini berarti ada dua orang yang melakukan, dan alamat ketika dia ditingkah jar maka tandanya ya. Ala sabili tawaludi ada huruf jar lagi, sabili setelah huruf jar harus dibaca majrur. Sabili ini dia mudhof dan tawaludi mudhof ilaih. Untuk pendapat yang kedua, yakni mengenai tawalud atau beranak pinak, seperti yang dikatakan oleh gurunya Mardar, yaitu Bishr bin Mu'tamar, dan kemudian dia menambah sedikit mengenai adanya kemungkinan terjadinya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang pelaku melalui jalan tawalud. Kemudian pendapat yang ketiga, ats-tsalisatu utawi pendapat kang kaping 3, qauluhu iku pangendikane ats-tsalisatu utawi kang kaping 3, qauluhu iku pangendikane Mardar fil Qur'an ing dalam Qur'an. Annanasa ing setuhune manungsa qadirun iku kuwasa ala mithlil Qur'ani ing atase sepadane Al-Qur'an. Fasuhatan kelawan fasih wa nazman lan jajae wa balawatan lan balawai. Wa huwa utawi Mardar alati iku wong balawakan leluwihan fil qauli ing dalam pengucapan bi khalqi kelawan nyiptaake sinten Allah Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Wa kafara lan ngafirake sinten Allah wa kafara lan ngafirake sapa Mardar man ing wong kala kang wis ngucap sapa man bi qadimihi kelawan qadimi Al-Qur'an. Fa innahu mongko sak temene Mardar qad asbata teman-teman fa innahu mongko sak temene Mardar qad asbata iku teman-teman netepake sapa Mardar qadime ini ing qadim loro. Pendapat yang ketiga, baik di sini ats-tsalisatu menjadi mubtada, qauluhu menjadi khobar fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Fil Qur'ani ada huruf jar kemudian dibaca majrur. Annanasa di sini ada anna yang beramil tansibul ismu wa tarfa'ul khobar. Annasa menjadi isimnya anna dan qadirun menjadi khobarnya anna yang harus dibaca rofa.
An-nasa dibaca nasab karena dia menjadi An-nasa dia dibaca nasab dan tandanya fathah. Al-qadiruna ini menjadi khobarnya anna yang harus dibaca rofa. Di sini tandanya dhammah. Ala mithlil Qur'ani setelah ada huruf jar maka dibaca majrur. Al-Qur'ani dia mudhof ilaih maka dibaca majrur mithlil Qur'ani. Kemudian wakafaro. Nah, di sini ada lafaz wakafaro. Wakafaro dia fi'il madhi, kemudian ada fa'ilnya. Fa'ilnya tersimpan wakafaro dan ngafirake. Siapa yang mengkafirkan? Yang mengkafirkan adalah berdar. Mengkafirkan siapa? Setelah fa'il kemudian ada maf'ul atau objek. Nah, objeknya ini man. Orang man wong man maf'ul bi man ini menjadi kedudukannya menjadi maf'ul. Man qala biqadimihi. Man qala biqadimihi. Pendapatnya berdar yang ketiga yaitu mengenai Al-Qur'an. Bahwa manusia itu kuasa. Manusia itu mampu saja untuk membuat kalimat yang sefasih Al-Qur'an, mampu saja membuat kalimat yang sefasih Al-Qur'an, baik segi sajaknya maupun balaghahnya. Kemudian pendapatnya Berdar yang sangat berlebihan ini mengenai beliau mengkafirkan seseorang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kekal. Nah, menurutnya kekekalan itu tidak ada dua hal yang kekal di dunia ini. Maksudnya Al-Qur'an jika fa'innahu qad atsbata qadimihi, maka tidak ada sesuatu dua kekekalan di dunia ini. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kekal, maka akan ada dua kekekalan, yaitu yang pertama Allah, yang kedua Al-Qur'an. Nah, pendapatnya Marder itu seperti itu. Dia berlebihan sekali ketika berpendapat bahwa beliau mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kekal. Nah, menurutnya tidak ada dua kekekalan, yaitu Allah dan Al-Qur'an, tidak ada yang seperti itu. Nah, pendapatnya Marder selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafara ngufrake sapa Marder aidon halimane man ewang labisa kang nganggo sapa man asultana ing gelar sultan. Wa za'amalan nyono sapa Marder anahu ing setuhune sultan. Layar isu iku ora marisi sapa sultan wala yurasulan ora diwarisi sapa sultan. Nah, pendapatnya Marder selanjutnya yaitu beliau mengkafirkan orang yang menyandang gelar sultan. Nah, dia mengkafirkan orang yang menyandang gelar sultan karena baginya sultan itu tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Nah, kemudian selanjutnya wakafaro lan ngufurake sapa Marder man ing wong kala kang wis ngucap sapa man anna a'malul ibadi sak temene pira-pira perbuatane kawula makhluqatun iku perkara kang den ciptakake Allah sinten Allah taala alimul ghuyub sinten Allah. Wakafaro dia di sini fi'il madhi, wakafaro fa'ilnya Marder, man dia menjadi maf'ul, qala kang wis ngucap sapa man ana ana tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Amala ini menjadi isimnya anna, kemudian makhluk itu menjadi khobarnya yang harus dibaca rofa, khobarnya anna. Pendapatnya Marder yang selanjutnya yaitu dia mengkafirkan bahwa di sini Marder sering mengkafirkan ya. Beliau mengkafirkan orang yang berkata bahwa semua perbuatan manusia, semua perbuatan umat merupakan makhluknya Allah. Maksudnya semua perbuatan itu ciptaan Allah. Perbuatannya manusia itu ciptaan Allah.
Ya, berarti beliau itu mengatakan bahwa mengkafirkan bahwa orang yang mengatakan perbuatannya manusia itu ciptakan Allah dikafirkan oleh martir. Padahal yang kita tahu bahwa Allah itu menciptakan semuanya, baik Allah yang ada di manusia maupun segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman di sini martir mengkafirkan waman lan ing wong kala kang wis ngucap sapa man anahu ing setuhune man yura iku bisa anahu ing setuhune Allah yura iku bisa ditingali sinten Allah bil absari kelawan pira-pira peninggal wa lan bil absari kelawan pira-pira peninggal. Kemudian martir ini berpendapat mengkafirkan juga orang yang berpendapat bahwa Allah nanti bisa dilihat dengan peninggal, bisa dilihat dengan mata ketika besok di hari kiamat. Beliau mengkafirkan. Kemudian wawala fi takfiri wawala lan lembu utawa laluyan fi takfiri ing dalem ngafirake man hatta qala sehingga ngucap hatta kola sehingga ngucap hum sapa wong akeh jami'an halis kabehane hatta kola sehingga ngucap sapa martir hum utawi wong akeh mengucap hum jami'an kafirun fi qaulihim la ilaha illallah. Hatta kola sehingga ngucap sapa martir utawi wong akeh jami'an halis kabehane kafiruna iku padha kufur sapa wong akeh fi qaulihim ing dalem pengucapane kafir pengucapane wong akeh ing pengucap la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud illallah kejaba Allah. Nah, hatta kola di sini fi'il madhi dia menjadi mubtada, khobarnya kafiruna dia menjadi khobar, tandanya wawu karena dia isim jamak mudzakkar salim. Fi qaulihim huruf jar qaulihim harus dibaca majrur. La ilaha la latilina fil jinsi, la ilaha harus dibaca mansub setelahnya. Di antara pendapat yang sangat berlebihan dari Barder ini, dia mengatakan bahwa umat manusia, umat muslim kafir dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Dia menurutnya umat manusia, umat muslim, umat Islam itu kafir dengan ucapan, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Menurutnya itu kaum muslimin kafir dengan kalimat tersebut, kalimat tauhid tersebut. Waqad sa'ala lan teman-teman takon hu ing Barder Ibrahim sapa Ibrahim Asindi kang bangsa Sindi. Jadi di sini ada waqad sa'ala, waqad ketika qad masuk kepada fi'il madhi maka dia faidahnya tahqiq, tetapi kalau dia masuk kepada fi'il mudhari faidahnya ta'dil. Waqad ketika tahqiq dia maknanya teman-teman, tetapi ketika masuk kepada fi'il mudhari maka maknanya menjadi terkadang. Waqad sa'ala lan teman-teman takon, wastakon ing hu ing Barder Ibrahim sinten Ibrahim Al-Sindi marotan ing dalam mongso dalam siji mongso an ahli ardi saking penduduk bumi jami'an halis kabehane fakafaruhu mongko ngufurake sapa Barder fakafaro mongko ngufurake sapa Barder ing ahli ardi fa aqbala mongko ngadepi alaihi ing atase Barder Ibrahim sinten Ibrahim. Waqala lan ngucap sapa Barder al-jannatu allati arduha samawati wal ardu la yadkhuluha illa anta wa thalathun wa faquta.
Jadi di sini ada sahabat Ibrahim. Jadi ada Ibrahim yang menyindir Bardar mengenai pendapat-pendapatnya itu dengan perkataan. Bagaimana perkataannya Bardar? Al jannatu utawi swarga allati jannah arduha iku luase jannah asamawatu sepadane langit, pira-pira langit wal ardulan bumi la yadkhulaha ora mlebu sapa wong la yadkhul orang mlebu sapa wong ha ing jannah ila anta kejaba panjenengan kejaba sira wa salah satu wong telu wa faquka kang sepakat sapa salasa ka ing sira. Al jannah itu dia menjadi di sini kalimat al jannah itu menjadi mubtada, allati dia isim mausul nyambung dengan al jannah, arduha menjadi khobarnya mubtada. Yang dikatakan Ibrahim mengenai sindirannya yaitu beliau berkata al jannatu allati arduha sama allati arduha samawati wal ardu la yadkhula illa anta wa salasatun wa faquka. Jadi surga itu luas langit dan bumi yang boleh masuk ke dalamnya. Yang boleh masuk ke dalamnya itu hanya engkau dan 3 orang yang sepakat dengan kamu. Nah, itu merupakan pendapat dari Ibrahim. Walam yajid jawaban, walam yajid lan ora nemu sapa Bardar jawaban. Kemudian Bardar tidak menemukan jawaban. Waqatal madalan teman-teman was sinau. Waqatal madalan teman-teman was belajar lahu marang Bardar Ja'far ini sapa Ja'far loro wa Abu Zafrin lan Abu Zafar wa Muhammad bin Suwaidah lan Muhammad bin Suwaidah wa sahabat sahabat Muhammad bin Suwaidah Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah. Rupane Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah al-Iskafi kampung Iskafi wa Isa bin Haisam lan Isa bin Haisam wa Ja'far bin Harbil Hajji lan Ja'far bin Harb. Waqatal madaqat masuk pada fi'il madi. Waqatal mada Ja'faron ini sebagai fa'il. Ketika ada fi'il kemudian ada fa'il Ja'faroni ini dia isim tasniyah. Maka alamatnya menjadi alif alamat i'rabnya alif. Kemudian murid yang setia kepada murid-muridnya Bardar itu ada 2 Ja'far. Yang pertama ada Ja'far Muhammad bin Abdullah. Banyak sebenarnya murid-muridnya Bardar. Kemudian yang setia itu ada Ja'far 2 Muhammad bin Abdullah dan Ja'far bin Harb. Wahaka lan riwayatake Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka lan riwayatake Al-Ka'bi sapa Ka'bi anil Ja'faraini saking Ja'far loro annahuma ing setuhune Ja'faraini qala iku ngendika sapa Ja'faraini innallaha setuhune Allah ta'ala halimahu luhur sinten Allah khalaqa iku was ndadekake sinten Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi lauhil mahfuz ing dalem lauhul mahfuz. Wala yajuzulan ora wenang apa lauhul mahfud ayun taqala apa yang taqala ing den pindah. Itu yastahilu nalikane mustahil ayakuna ing ana asyayu apa suwi-wiji al-wahidu kang siji fi makana ini ing dalem panggonan loro fi halatin ing dalem keadaan wahidatin kang siji. Wa ma naqra'uhu wa malan perkara naqra'u kang wis maca sapa kita hu ing ma fa mongko utawi ma hikayatun iku cerita anil maktubi saking perkara kang ditulis al awali kang kawitan di lauhil mahfuz ing dalem lauhul mahfuz. Wa tadi ka utang mengkono-mengkono kang pinter itu yastahilu ayakuna syai fa'ala mongko mlakukan sapa kita wa khalaqna lan dadekake sapa kita. Kemudian
ada Ka'bi. Di sini ada seorang yang meriwayatkan, yang bernama Ka'bi, meriwayatkan bahwa Ja'far, ada dua Ja'far tadi, Ja'far Muhammad bin Abdullah sama Ja'far bin Harab. Beliau ini berpendapat bahwa Allah itu menciptakan Al-Quran di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dipindahkan. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka mustahil jika ada suatu berada di dalam dua tempat, di dalam keadaan yang sama dan sifat yang sama. Nah, itu pendapatnya Ja'far ini mengenai Al-Quran di dalam Lauhul Mahfuz yang diriwayatkan oleh Ka'bi. Selanjutnya Al-Ka'bi itu berkata, qala wasmantika sapa Ka'bi wa huwa utawi madar alladhi iku uwang akhtaro kamus milih sapa mardar ku ing pendapat minal aqwali sang pira-pira pendapat al-mukhtalifah kang bersulayan fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Jadi Al-Ka'bi ini berkata bahwa mardar itu memilih salah satu. Mardar lah yang memilih salah satu pendapat yang berkembang mengenai Al-Qur'an. Baik, di sini ada minal aqwali al-mukhtalifah, minal aqwali dari akwal. Dia jamak yang berasal dari qala akwal, beberapa pendapat mukhtalifah yang berbeda. Wa qala lan ngendika sapa marda fi tahsinil aqli ing dalam sebagus-bagus akal wa taqbihi lan ana akal anal aqla ing setuhune akal yujab iku wajib ma'rifatullahi apa ngawari Allah ta'ala halimahulur Allah bijami'i ahkamihi kelawan sekabehane pira-pira hukume Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah qabla wurudi syar'i ing dalam sedurunge temurune syara' utawa temurune wahyu wa alaihi lan iku tetep ing atase Allah ayak lama ing yen to ngerti sapa ana ing sedurunge Allah al-muqasyara yen to ngelali utawa mengabaikan walam ya'rifu lan ora ngerti sapa man ing Allah walam yashkuru lan ora syukur sapa Allah sinten sapa man ing Allah qabahu mongko nyiksa sinten Allah ing man batan kelawan siksa daimatan kang langgeng fa asbata mongko tetep atakhritu apa kelanggengan wajiban kelawan wajib bil akli kelawan akal. Fa'as beta mongko tetep atakhlidu apa kelanggengan wajiban wajib bil akli kelawan akal. Jadi untuk pembahasan yang terakhir ini pengendikane perkataannya Bardar mengenai sebaik-baiknya akal dan seburuk-buruknya akal itu akal harus wajib mengetahui Allah dengan semua hukum-hukum Allah, semua sifat-sifatnya Allah sebelum temurunnya wahyu. Dan kemudian bagi siapa saja yang siapa saja yang mengabaikan Allah SWT ya'rif, tidak mengetahui Allah walam yashkur dan tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan siksa yang kekal kepadanya. Fa'asbata takhlidu wajiban bil aqli. Kemudian fa'asbata takhlidu wajiban bil aqli, karena kekekalan itu kekekalan siksa wajib menurut akal. Nah, menurut Bardar ini fa'asbata takhlidu wajiban bil aqli, kekekalan siksa wajib menurut akal. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata, apabila ada bacaan yang salah ataupun kurang tepat dalam memaknai dan mensyarahi. Mohon maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.